Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan salah satu kisah dalam Al-Quran. Dan kisahnya adalah kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Teguran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabatnya yang buta. Dalam kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Abasa dari ayat 1 sampai ayat 10. Insya Allah akan Ustadz bacakan surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda, sampai ayat yang ke-10. Insyaallah teman-teman sekalian, sahabat Quran, dalam kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat yang buta. Sahabatnya bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Pada saat itu Rasulullah didatangi oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum untuk belajar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, di saat itu juga ada orang kaya dari kaum Quraisy yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara kedua pilihan itu, Nabi Muhammad memilih untuk mengajarkan salah seorang kaum Quraisy yang lebih kaya daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sahabat Quran, apa yang terjadi setelah itu? Nah, yang terjadi pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegur Nabi Muhammad SAW melalui 10 ayat di surah Abasa tadi yang sudah Ustadz bacakan. Nah, dalam kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini, Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW untuk belajar Al-Quran dan untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi, untuk mengakui segala dosa-dosanya dan untuk menjadi orang yang beriman. Akan tetapi orang kaya yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, dia hanya sekedar mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia tidak lain dan tidak bukan hanya menuntut ilmu sekedarnya saja. Akan tetapi orang miskin yang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran sekalian, orang-orang yang datang sendiri seraya memerlukan kita untuk belajar Al-Quran, maka itu lebih wajib untuk kita terima. Sedangkan orang yang berpaling darimu, orang-orang yang hanya memerlukan kita seperlunya saja, hanya ingin yang tidak ingin bertanya dan tidak ingin belajar, maka itu lebih baik kita tinggalkan. Karena tugas kita adalah memberikan peringatan dan selebihnya itu hanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan pada kaidah masyhur, yaitu yang telah diketahui tidak ditinggalkan untuk sesuatu yang belum jelas, dan menyambut murid yang memerlukan dan penuh kemauan lebih layak dari yang lain. Inti dari ayat surah Abasa dari 1 sampai 10 adalah yang pertama, surah Abasa itu menjadi bukti bahwasanya manusia yang mulia sekalipun, Nabi Muhammad SAW pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajaran terhadap seorang mukmin agar tidak mengabaikan siapapun yang datang kepadanya dalam rangka meminta bantuan. Yang ketiga, hikmah lain bagi setiap muslim, terutama
kita yang sudah menjadi muslim adalah harus aktif dalam belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan memahami ajaran Islam. Nah, begitu pula yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Beliau mendatangi Rasulullah SAW untuk belajar. Yang keempat, bertobat dan mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan merasa benar sendiri sehingga muncul sifat kesombongan dalam diri kita. Karena kesombongan ini yang akan membuat kita hancur dan terhina. Yang keenam, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sikap ini adalah sikap yang dicela oleh Rasulullah SAW. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kisah yang selanjutnya saksikan kembali program Eshaki Berkisah episode berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.